Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu oleh sesepuh yaitu daerah Bekasi. Ngapunten, saya bisa baru nemui ini kok Kang Mas Suryanto nggih. Nggih. Alhamdulillah. Asli pundi, Mas? Ngapunten kula nggih. Kula aslinya Madiun, Mas. Oh, Madiun. Lereng Gunung Wilis. Sesepuh lereng Gunung. Nggih ngapunten kawula badhe bertanya, Mas. Tentang keadaan alam kok terjadi bencana. Kita ini sebagai orang kepercayaan atau orang beragama, dengan adanya kejadian alam menika sing buat bekal menika kedah pripun, Mas? Alhamdulillah. Ini zaman sekarang tuh yang dikatakan zaman kolo bendung. Kolo lan bendune pun medun pun turun, sehingga manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua dikendalikan oleh alam. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Gusti Kang Murben Dumadi. Dadosipun kita sedaya amung nunggu lan nganti-nganti. Kadosipun niki kala bendung pun badhe medal, pun badhe medun. Lan pun medun saiki niki. Sebentar lagi akan ada bendu yang sangat dahsyat. Makanya harus hati-hati, harus kita waspada, eling lan waspada. Itulah sebenarnya yang hakikatnya yang harus kita tekankan. Intinya berdoa, tapi doa itu ya eling, ya berdoa berarti eling lan waspada, intinya berdoa. Karena bendu-bendu yang akan turun ini sangat dahsyat sekali dan sangat mengerikan. Ini bukan mengenangkan aku, bukan. Tetapi para sesepuh, para leluhur sudah memberikan info atau secara gaib itu memberikan info kepada kadang-kadang doyo, para sesepuh-sepuh pasti akan diinfokan. Sudah pasti jelas itu sudah diinfokan bahwa akan ada kolo. Nah ini hujan air mata nanti. Berarti niki zaman pun ngancik kalau bendu zaman adil nggih, Mas. Sampun. Nah, ini nanti berjalan waktunya memang untuk tahun ini hanya tahun ini aja diberikan keenakan. Hanya tahun ini aja. Tahun 2022 ini walaupun ada gara-gara, walaupun ada nanti rubito ya. Tetapi nanti untuk ekonomi memang nanti agak enak ini. Agak enak. Tetapi ingat, menginjak tahun 2023 ke atas sampai 2031 lah ya, 30. Itu ruwet sekali. Cuman memang bekalnya tuh hanya setahun ini. Gusti Ingkang Murben Dumadi memberikan bekalnya setahun ini loh, diasih enak. Tumbuh-tumbuhan, pertanian apa, betul agak enak ini. Bisnis, kerja, ini enak kan nih. Dalam artian enak itu ya ada rezeki di mana-mana tuh ada. Tapi ingat, padahal itu hanya untuk bekal untuk menghadapi 2023 sampai 2031. Itu sangat ngeri sekali. Makanya sapa sing ora eling, sapa sing ora waspada kegiles habis. Oh, jadi intinya kita ini harus eling dan waspada serta tetap istiqomah berdoa. Ngoten nggih, Kang Mas. Tetap istiqomah untuk berdoa. Walaupun doa itu hanya hal yang kayaknya tidak orang hebat gitu loh. Tetapi yakin aja, istiqomah aja. Hanya itu. Jadi bencana yang terjadi di negara kita ini harus diterima, nggak bisa tidak bisa ditolak. Tetap terjadi ya bencana-bencana. Tetap terjadi. Hanya
Nggih. Bagi orang-orang yang eling lan waspada, istiqomah berdoa, itu resikonya sedikit. Nah, tapi hampir 2/3 manusia itu nggak eling. Jadi nanti apa? Oh, Tinggal untuk 1/3. adanya bencana untuk kita nih biar nginget gitu Mas ya. Ya, ya betul. Tetapi nanti apa? Karena dikala diuji enak hanya setahun ini, sehingga manusia itu hampir semua lupa. Hanya 1/3 aja yang ingat. 2/3 nanti lenyap. Ini Tersapu. ada pertanyaan lagi dari netizen nih Kang Mas. Ih, monggo. Ada banyak pertanyaan nih yang dari netizen itu bertanya Mas. Terjadinya bencana-bencana ini kesalahan siapa? Kata Kang Mas Rianto tadi, kita harus eling, ingat, harus berdoa. Tidak bisa ditolak, bencana ini sudah jatah atau kodratnya Mas. Nah, bencana terjadinya ini adanya gunung meletus, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya ini sebenarnya ini kesalahan siapa toh Mas? Sebenarnya ini kalau ditilik ya dari awal perjalanan, ya dari awal perjalanan bumi dibikin ya. Nggih. Ini dulu memang sudah terjadi sebelum manusia diciptakan. Ternyata memang sudah ada makhluk yang sudah diciptakan dan menghuni bumi. Sehingga berjuta tahun dan di akhirnya makhluk itu membuat kerusakan yang sangat fatal, keanggamurkaan, kesesatan, keserakahan itu enggak karuan. Akhirnya apa? Tuhan menghancurkan makhluk sebelum manusia. Nah, sehingga untuk ke depan apa? Diturunkanlah Nabi Adam berupa manusia. Ya, dari zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa ya sampai saat ini. Nah, sampai saat ini pun sudah terjadi nih seperti yang dulu waktu mau dihancurkan makhluk sebelum manusia. Ini sudah mau dihancurkan. Karena apa? Hampir 90% manusia di bumi ini sudah durhaka, sudah angkara murka, sudah lali karo pangerane. Wis lali kabeh. Hanya mengejar duniawi, hanya mengejar kepuasan, hanya mengejar yang sifatnya sementara nggih. Sementara. Nah, yang hakiki dilupakan. Tapi alhamdulillah masih ada 1/3. Itulah nanti yang akan menjadi cikal bakal menungso sing apik sing mulya. Jane 1/3 Mas. Masih ada 1/3. Ada pertanyaan lagi Mas. Dengan fenomena ini lagi viral sebenarnya Mas. Tapi ya sudah dilaporkan, dah ketangkep. Menurut panjenengan kan ada yang sesaji di Mahameru, Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur itu dibuang atau ditendang Mas itu sesaji itu dikatakan musyrik, syirik yang menjadikan bencana. Pandangan Kang Mas Rianto seperti apa? Apakah benar sesaji itu syirik, bid'ah, musyrik? Dan kok bisa dibuang ditendang? Menurut pandangan Mas Rianto seperti apa kejadian-kejadian fenomena seperti itu? Yang lagi viral. Betul. Jadi gitu kembali lagi manusia. Ingat, kita itu manusia timur atau manusia Indonesia. Nah, jadi manusia timur itu ada punya yang namanya adab, sopan santun, tingkah laku, andap asor, angga ungguh. Itu loh sebenarnya. Nah, kembali lagi kalau menurut orang-orang barat sana itu nggak ada ngaruhnya. Tetapi karena kita dilahirkan di timur, bagian timur ya, makanya orang ketimuran ada sopan santunnya, angga ungguhnya, budi pekertinya terhadap sesama manusia, terhadap
sesama hewan, terhadap sesama makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yaitu harus kita tetap ugemi. Nih, bedanya kita sama orang-orang barat itu begitu. Jadi kalau orang timur, orang Jawa khususnya itu pakai sesaji itu memang budaya leluhur kita dari Indonesia, leluhur kita. Makanya ya perlu diuri-uri, dilestarikan. Tetapi ya jangan sampai salah arti. Jadi tetap kita memohon pada Gusti ingkang murbeng dumadi, bukan pada sesajinya ya. Itu hanya sarana untuk kita itu manembah marang Gusti. Pakai alat sesaji, pakai alat ini itu. Silahkan, karena kita orang timur beda sama orang barat. Tuh. Jadi Anda pasor, angga ungku, sopan santun itu tingkah laku budi pekerti itu memang diajarkan. Jadi kita menghargai itu bukan hanya manusia yang kelihatan, yang nggak kelihatan pun kan ada makhluk yang wajib kita meyakini dan kita imani, karena kita salah satu rukun iman ada iman pada yang gaib. Loh, sedangkan makhluk gaib itu ada, itu pun kita harus saling menghormati, saling mendoakan, saling menghamati, ya sama kayak kita hidup manusia, sehingga nanti kerukunan tercipta, sehingga tidak terjadi bala bencana. Sebenarnya itu penyebab kenapa bala bencana terjadi, karena apa? Kita kurangnya silaturahmi, sebenarnya itu namanya, antara makhluk yang kelihatan sama nggak kelihatan. Kalau di dalam dunia orang tua memang tuh ada kita saling berkunjung, kita saling silaturahmi ya, seperti kayak manusia ini, kayak manusia biasa. Tetapi karena beliau ini tidak kelihatan, ya kita tetap masuk di alamnya kita, saling silaturahmi saja, sehingga apa? Saling memberikan informasi, saling memberikan mengingat-ingatkan supaya tetap kita tuh dalam satu wadah bingkai, yaitu apa? Manembah marang Gusti, walaupun manusia dan juga yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini enten kiat-kiat meleh Kang Mas. Monggo. Untuk generasi muda, pesan nasihat atau Jang Mas Nur, Mas Suryanto ini sebagai generasi muda, itu pesan dari Mas Suryanto yang harus dipesanin kepada generasi muda, terutama generasi muda yang biasanya ugal-ugalan. Ini pesannya yang disampaikan mungkin bisa dengan channel YouTube Satrio Jowo ini bisa disampaikan harapannya atau pesan-pesannya pada kaula generasi muda ini sebagai bernegara, berbangsa, dalam agama, kebudayaan harus bagaimana, Mas? Untuk pesan untuk generasi muda, Mas. Untuk generasi muda, memang generasi muda itu generasi yang ini ya, yang saya bilang generasi mumpung. Maksudnya apa mumpung? Mumpung masih muda, ya silakan. Sampai mau ugal-ugalan, sampai mau jadi buta hijau, mau jadi raksasa, mau jadi apa, preman, mau jadi bajingan sekalipun, silahkan. Karena apa? Kesempatan masih muda, gitu loh. Dipaksa pun untuk baik tidak akan bisa. Tetapi ini nasihatnya pripun? Tetapi begini nasihatnya yang terpenting ya, walaupun kita masih muda, ayolah iringilah sifat baik jelekmu itu dengan sifat baik. Walaupun ya yang muda-muda itu jadi buta ya, jadi buta atau jadi inilah ya, tetapi mencari ilmu itu wajib. Sehingga nanti apa? Seiring waktu itu nanti umur sudah mumpuni, sudah mulai mengajak dewasa ya, sudah mempunyai bekal untuk kembali. Intinya gini, harus mencari kunci jalan untuk kembali. Itu loh. Kunci jalan untuk kembali. Ya, masa muda boleh ugal-ugalan, boleh mau jadi bajingan segala macam, silahkan saja. Karena nggak ada dilarang, percuma dilarang juga. Tetapi gunakan juga waktu-waktu tertentu untuk mencari kunci jalan kembali. Ayo, coba, siapa yang tahu ini? Kunci jalan kembali.
Seandainya gini, kita masih muda ugal-ugalan, tapi kalau kita nggak mencari jalan kunci kembali, saat kita nanti dewasa sulit untuk kembali, karena tidak mengetahui, tidak mempelajari, tidak mencari kuncinya. Tapi orang lain yang mencari, tahu kuncinya untuk kembali, insya Allah pasti nanti bisa kembali ke Yang Maha Suci. Intinya itu kunci jalan kembali. Ngoten mawon sudah Mas Rianto, terima kasih atas segala penjelasannya. Mungkin bisa disambung di lain hari. Amin, Semua amin, amin, nasihatnya, alhamdulillah. Monggo, monggo. semua petuah-petuahnya mudah-mudahan didengar oleh Amin, amin, amin. kaula generasi muda. Insya Monggo, Allah, nggih. monggo. Monggo jenengan tutup nggih. Kita Ini tutup. untuk sebagai penutup, kami sangat menghargai, sangat menghormati ya sebagai para generasi muda. Apalagi generasi muda, harapan bangsa, harapan orang tua, harapan keluarga. Jangan sampai orang muda, anak muda, generasi muda ini hancur sebelum jadi tua. Supaya tidak hancur, makanya mencari jalan kunci untuk kembali tidak hancur. Itu intinya generasi muda. Monggo sami-sami kita mencari jalan kunci untuk kembali. Itulah intinya. Monggo Mas. Salam. Ya sudah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.